Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video Matematika Diskrit untuk materi relasi dan fungsi. Di part 4 ini kita akan belajar terkait dengan fungsi inverse dan nantinya akan saya perkenalkan terkait dengan fungsi-fungsi khusus. Apa yang dimaksud dengan fungsi inverse? Fungsi inverse adalah fungsi kebalikan dari fungsi asalnya yang dilambangkan dengan f pangkat minus 1. Nah, fungsi ini ada hanya jika fungsi asalnya itu merupakan fungsi bijektif. Artinya, fungsi yang berkoresponden 1 ke 1. Nah, jadi, semisal tidak berkoresponden 1 ke 1, maka fungsi kebalikannya tidak mungkin ada. Oke, jadi fungsi inverse dilambangkan dengan notasi berikut. Misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B. Maka fungsi inverse B sama dengan A jika FA-nya sama dengan B. Oke, jadi jika F adalah fungsi berkoresponden 1 ke 1 dari A ke B, maka kita dapat menemukan inverse dari fungsi tersebut. Ingat ya, jadi harus fungsi bijektif atau korespondensi 1-1. Saya berikan contohnya berikut ini. Nah, semisal saya punya relasi F berikut ini yang menghubungkan dari A ke B, ini adalah fungsi yang berkoresponden 1 ke 1. Berarti balikan fungsinya atau inverse fungsinya ada. Nah, kita lihat bagaimana kita mencari fungsi inverse-nya. Nah, tinggal kita balikkan. Nah, f-1 berarti fungsinya 1 ke U. Nah, berarti kebalikannya adalah U, 1. 2 ke W, berarti W, 2. 3 ke V berarti dibalik menjadi V ke 3. Nah, karena berkorespondensi 1 ke 1, maka F ini adalah fungsi yang invertible. Berarti ada inverse-nya. Nah, contohnya misalnya Anda diminta untuk menentukan inverse fungsi berikut ini. Fx sama dengan x minus 1. Nah, fungsi fx, x sama dengan 1, ini adalah fungsi yang berkorespondensi 1 ke 1. Jadi, inverse-nya pasti ada. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, kita misalkan fx sama dengan y. Nah, sehingga berarti y sama dengan x minus 1. Maka, x-nya sama dengan y plus 1. Nah, dengan kata lain, inverse-nya dari fungsi ini adalah y plus 1. Kemudian ada istilah komposisi dari dua buah fungsi. Nah, misalkan G ini adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Dan F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C. Saya ulangi lagi ya, G ini adalah fungsi yang menghubungkan dari himpunan A ke himpunan B, dan F adalah fungsi dari himpunan B ke C. Maka, komposisi F dan G dinotasikan dengan FOG. Ini adalah fungsi yang bisa kita tarik dari A ke C. Nah, yang didefinisikan oleh berikut ini. Jadi, FOGA sama dengan FGA. Oke, karena kita lihat fungsi dari himpunan A ke himpunan G, nah ini G. Dan F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C. Maka FOG berarti fungsi yang kita tarik dari A ke C. Sama dengan FGA. Contoh ya, saya berikan fungsi berikut ini. Ada fungsi G, ini yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Dan saya juga punya fungsi F. Berikut ini yang memetakan himpunan B ke C. Nah, fungsi komposisi dari A ke C adalah FOG. Nah, berarti tinggal kita tarik. Nah, sama seperti relasi kemarin ya. Nah, kita lihat 1 ke U. 1 ke U. Dari U kemana? Dari U ke Y. Nah, berarti bisa kita tarik dari 1 ke Y.
Kemudian 2 ke U. Nah, dari U kemana? Dari U ke Y. Nah, berarti kita tarik dari A ke C, berarti U ke Y. Kemudian 3 ke V. V kemana? V ke X. Habis V ke X, berarti 3 ke X. Nah, berarti fungsi komposisi dari A ke C adalah FOG. Nilainya adalah sebagai berikut ini. Kemudian juga diberikan fungsi fx sama dengan x minus 1 dan gx sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, tentukan FOG dan GOF. Nah, jangan kebalik. Kalau FOG berarti dari FGX. Nah, kalau GOF berarti GFX. Nah, kita lihat berarti fungsi GX. Nah, GX-nya berapa? Berarti fungsi X kuadrat plus 1. Nah, F X kuadrat plus 1, nah berarti kita masukkan ke fungsi Fx-nya. Nah, X minus 1. Nah, berarti X-nya adalah X kuadrat plus 1. Berarti X kuadrat plus 1 di minus 1. Nah, berarti sama dengan X kuadrat. Kalau GOF, nah berarti GFX. Nah, kita masukkan ke fungsi G. Nah, G, X-nya apa? X-nya adalah Fx, nilainya Fx. Berarti X minus 1. Nah, berarti tinggal kita masukkan ke fungsi Gx ini, X kuadrat plus 1, berarti X min 1 pangkat kuadrat, pangkat 2 di plus 1. Berarti X kuadrat min 2X plus 1, kemudian di plus 1 lagi. Berarti sama dengan plus 2. Nah, kemudian ada beberapa fungsi-fungsi khusus yang perlu kalian ketahui. Misalnya ada yang namanya fungsi floor dan ceiling. Nah, misalkan X adalah bilangan real, nah berarti X ini berada di antara dua bilangan bulat. Kalau kita memakai fungsi floor, berarti kita menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Istilahnya adalah pembulatan ke bawah. Nah, kemudian kalau fungsi ceiling dari X ini menyatakan nilai bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Berarti menyatakan pembulatan ke atas. Nah, contohnya semisal berikut ya. Nah, fungsi floor dari 6,4, berarti pembulatan ke bawah berarti 6. 21,03 berarti 21. Minus 5,7 berarti lebih kecilnya berarti minus 6. Nah, kalau nilainya misalnya tidak ada nilai komanya, berarti ya kita tetap definisikan sebagai nilai awalnya. Kemudian kalau ceiling berarti dibulatkan ke atas. Berarti 7,2 jadi 8, 10,1 jadi 11, minus 2,3 jadi minus 2, kemudian ceiling 5 nilainya tetap jadi 5. Kemudian ada fungsi khusus, fungsi modulo. Nah, modulo ini adalah pengertiannya operasi yang memberikan sisa dari hasil pembagian suatu bilangan terhadap bilangan lain. Perhatikan ya, ini adalah sisa. Sisa dari hasil pembagian. Nah, contohnya katakanlah modulo N. Berarti adalah sisa pembagian terhadap bilangan bulat N. Nah, 5 modulo 3, berarti sisa dari pembagian 5 dibagi 3. 5 dibagi 3, 1. Sisanya berapa? Sisanya adalah 2. Berarti modulo dari 5, 5 modulo 3 sama dengan 2. Kemudian 25 modulo 7. Nah, berarti sisa pembagian 7 berapa? Dari 25. Berarti sisanya 4. 16. Nah, karena habis dibagi 4, berarti sisa pembagiannya nggak ada, berarti 0. Kemudian ada lagi yang namanya fungsi rekursif. Nah, fungsi rekursif ini adalah fungsi jika definisi fungsinya mengacu pada dirinya sendiri. Nah, karena dikatakan sebagai rekursif. Nah, contohnya sebagai berikut. Fungsi faktorial. Nah, fungsi faktorial ini nilainya ada 2. Semisal n-nya sama dengan 0, maka nilainya sama dengan 1. Berarti 0 faktorial sama dengan 1. Semisal n-nya lebih besar dari 0, kita definisikan menggunakan
fungsi rekursif ini. Nah, berarti 1 kali 2 kali seterusnya dikali n minus 1 dikali dengan n itu sendiri. Nah, contohnya adalah sebagai berikut ya. Misalnya 9 faktorial. Nah, berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 sedemikian sampai dengan n minus 1 berarti 9 minus 1, nah 8 dikali dengan n-nya. Dikali n-nya berarti 9. Dengan kata lain, nah nilai ini 1, 2, 3, 4 sampai dengan 8 ini sama dengan 8 faktorial. Nah, 8 faktorial dikali dengan 9. Nah, berarti n faktorial itu sama dengan n minus 1 faktorial dikali dengan n. Kemudian ada yang namanya fungsi eksponensial. Nah, fungsi pemangkatan, perpangkatan. Nah, misal A pangkat N. Nah, kalau N-nya sama dengan 0, nah, ini nilainya sama dengan 1. Katakanlah 3 pangkat 0 berarti 1, 100 pangkat 0 berarti 1. Nah, kalau N-nya lebih besar dari 0, nah berarti kita jabarkan. Katakanlah A pangkat 2 berarti A kali A. A pangkat N, nah berarti A kali A kali A sebanyak N. Nah, ada contoh khusus untuk perpangkatan negatif. Nah, ini nilainya sama dengan 1/A pangkat N. Nah, misalnya A pangkat minus N menjadi 1/A pangkat N. Misalnya 2 pangkat min 2, berarti 1/2 pangkat 2, berarti 1/4 atau 0,25. Nah, 3 pangkat 3 berarti tinggal kita jabarkan 3 kali 3 kali 3. Nilainya sama dengan 27. Dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya fungsi logaritmik atau logaritma. Nah, fungsi logaritma ini adalah kebalikan dari fungsi eksponensial, dari fungsi eksponen. Nah, kenapa kebalikannya? Kita lihat bentuknya seperti ini. Nah, fungsi logaritmik ini berbentuk sebagai berikut. Y sama dengan A log X. Nah, X ini sebenarnya sama dengan A pangkat Y. Nah, makanya kita sebut dengan kebalikan dari fungsi eksponensial. Karena X sama dengan A pangkat Y ini bisa diganti menjadi fungsi logaritmik berbentuk Y sama dengan A log X. Nah, dengan basis A, ini adalah bilangan pokok yang harus memenuhi syarat A lebih besar dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Kemudian, X-nya ini adalah variabel bebas dalam logaritma yang memiliki syarat khusus lebih besar dari 0. X-nya harus lebih besar dari 0. Misalnya, saya punya 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, ini fungsi eksponensial. Nah, kalau mau diganti dalam bentuk logaritma, berarti 3 log 9 sama dengan 2. 3 log 9 sama dengan 2. Oke. Baik, itu saja terkait dengan materi relasi dan fungsi. Ini adalah materi terakhir. Semoga bermanfaat dan silakan nantikan video-video lanjutannya terkait dengan pembahasan matematika diskrit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.